SMP dan anak-anak SMK Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau mempelajari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 di sana menceritakan tentang Paulus yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena dia memberitakan tentang Injil Kristus kepada orang-orang yang dia temui. Nah, ketika Paulus dimasukkan ke dalam penjara, tengah malam Paulus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Lalu ketika kepala penjara ini bangun dari tidurnya, dia melihat bahwa pintu-pintu penjara terbuka dan dia merasa begitu ketakutan karena merasa gagal dalam melakukan tugasnya untuk menjaga Paulus. Dan akhirnya dia mau bunuh diri. Tapi ketika dia akan melakukannya, Paulus katakan, "Hai, jangan takut, aku ada di sini." Lalu ketika dia melihat Paulus telah terlepaskan, belenggu-belenggu itu telah terlepas dari tubuh Paulus, dia lalu mengenal Tuhan dan bertobat. Nah, ketika dia bertobat, dia katakan kepada Paulus apa yang harus dia lakukan. Dan Paulus katakan bahwa kamu harus percaya pada Tuhan. Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, apakah yang akan kita bahas hari ini dari kisah ini? Anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, mungkin saat ini kamu punya banyak pergumulan untuk keluargamu. Mungkin kamu punya keluarga yang sedikit bermasalah. Mungkin di dalam kehidupan keluarga kamu punya banyak pergumulan untuk orang tuamu, untuk saudara-saudaramu. Mungkin kamu mengalami situasi yang tidak menyenangkan di dalam rumahmu, dan kamu rindu ada damai sejahtera Allah, ada keselamatan diberikan bagi keluargamu. Kamu rindu orang tuamu menjadi satu, saudara-saudaramu juga menjadi satu, dan kamu rindu semua kalian diselamatkan di dalam Tuhan. Tapi melihat situasi yang sepertinya tidak mungkin itu terjadi, apakah kalian harus menyerah atau terus percaya pada Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini sudah memberikan jawaban bagi setiap kita bahwa percayalah kepada Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini hal yang sangat baik untuk kita pelajari hari ini, bahwa setiap kita, ketika kita berdoa untuk keluarga kita, mungkin penghalangnya terlalu banyak yang kita alami. Mungkin kita melihat bahwa sepertinya tidak mungkin keluargaku bersatu kembali. Sepertinya tidak mungkin masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga ini dapat terselesaikan. Sepertinya ini membuat aku tidak dapat lagi untuk melangkah lebih baik lagi ke depan karena keluargaku yang bermasalah dan berantakan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ketika kamu percaya sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan mampu memulihkan keadaan keluargamu. Dia mampu memberikan keselamatan itu bagi kalian semua. Karena itu, kamu harus tahu dengan pasti bahwa ketika Allah menempatkan kamu di tengah-tengah keluarga kamu yang saat ini lalu ada masalah di sana, bukan berarti Allah tidak sayang pada kamu atau Allah tidak ingin hal yang baik bagi kamu, tapi Allah rindu kamu menjadi orang yang bisa memenangkan keluargamu untuk Tuhan. Caranya seperti apa? Tetap percaya pada Tuhan. Doakan keluargamu, jangan pernah menyerah. Kenapa? Ini penting bagi kita. Kalau kita menyerah, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita percaya dan berserah sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan sanggup menunjukkan kepada kita bahwa pemulihan itu pasti terjadi bagi keluarga kita. Jadi Ibu Eta percaya kalian semua punya pergumulan masing-masing untuk keluarga kalian. Ibu Eta pun demikian, punya pergumulan untuk keluarganya Ibu Eta. Tapi Ibu Eta tetap percaya di dalam Tuhan bahwa ada kemenangan ketika salah satu di antara kalian di dalam rumahmu mengenal Tuhan. Tuhan pasti akan memimpin kamu untuk menjadi berkat bagi keluarga kamu. Dan keselamatan itu pasti dapat diterima oleh keluargamu, asal kamu tetap mencari Tuhan. Kalau kalian ingat kisah tentang Sodom dan Gomora, di sana Tuhan akan menghukum bangsa itu, tetapi hukuman itu tidak akan terjadi jika ia mendapati ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai dia. Nah, berarti Tuhan ingin ada orang yang mencari dia. Walaupun mungkin di anggota keluargamu ada 10 orang, dan hampir rasanya keluargamu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, kamu harus ingat dengan baik ketika ada kamu yang takut akan Tuhan di sana,
ketika ada kamu yang masih berdoa dengan kepercayaan, ketika ada kamu yang tidak menyerah dengan situasi yang kalian alami, maka Tuhan sanggup memulihkan keluargamu lewat kamu. Jadi ini penting untuk kamu pegang dalam hidupmu, ini untuk masa depanmu juga. Apapun situasi yang kamu hadapi, jangan hilangkan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan berhenti percaya, tetap doakan keluargamu, tetap doakan siapapun yang kamu rindu untuk mengenal Tuhan, yang kamu rindu untuk Tuhan pulihkan keadaannya. Jangan menyerah, Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang indah bagi kamu. Karena Tuhan kita selalu merancang hal yang baik bagi kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap bawa keluargamu dalam doa dan pergumulanmu, tetaplah memegang Tuhan dan punyalah pengharapan di dalamnya, maka kamu pasti diberkati, keluargamu dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.